Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tugas mata kuliah biologi dasar akan mencoba menjelaskan dan menguraikan mengenai materi evolusi untuk memenuhi tugas dari Bapak Ibni Abbas MPD. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Nur Hasan, Nida Prihatini, Siti Aminah, Syahrul Hermansyah, dan Tita Muslimah. Silahkan simak dan pelajari. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita berkenalan dulu dengan apa yang namanya evolusi. Evolusi menurut ilmu IPA adalah perkembangan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks menuju kesempurnaan secara bertahap dan memakan waktu yang sangat lama. Berikut ada contoh evolusi yang terjadi pada burung. Kanguru tidak melompat. Kanguru adalah hewan yang sangat ikonik dari benua Australia. Terkenal dengan bentuknya yang unik, berjalan dengan melompat, dan juga binatang marsupial yang memiliki kantung di perutnya. Memang, kanguru sama sekali belum punah. Meski demikian, kanguru adalah binatang prasejarah. Di zaman prasejarah, ilmuwan menyatakan bahwa kanguru punya anatomi tubuh yang sangat berbeda. Di kira-kira 100.000 tahun yang lalu, kanguru memiliki tubuh yang sangat besar dan wajah yang sangat pendek, guys. Tak seperti sekarang yang tubuhnya tak begitu besar dan memiliki wajah yang panjang. Yang paling mencengangkan, kanguru tidak melompat ketika itu. Ia berjalan menggunakan dua kaki layaknya banyak hewan berkaki dua lainnya, serta manusia, guys. Kanguru kini melompat karena kanguru menyadari melompat adalah cara lebih cepat untuk berpindah tempat. Evolusi membuat kaki kanguru lebih fleksibel dan anatominya lebih cocok untuk melompat. Armadillo sebesar mobil. Armadillo juga salah satu binatang yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Jika kita kini melihat armadillo, pasti kita melihat seekor mamalia yang memiliki bentuk yang kecil dan dilindungi cangkang, guys. Ini merupakan hal yang sangat berbeda di zaman prasejarah. Di zaman es, ilmuwan menyatakan bahwa armadillo punya ukuran sebesar mobil kecil, atau lebih spesifik sebesar VW Beetle. Ilmuwan sendiri kebingungan untuk mengidentifikasi mengapa armadillo jadi sekecil sekarang. Ini merupakan sebuah misteri evolusi yang belum terpecahkan. Dulu beruang sangat besar. Nenek moyang beruang yang ada di Argentina di era 2 juta tahun yang lalu mempunyai perbedaan besar dalam hal fisik. Wajah beruang yang nama ilmiahnya adalah Artotherium angustidens atau beruang bermuka pendek. Ternyata sangat tinggi hingga mencapai 3,35 meter. Beratnya pun sangat mengerikan, guys. Dia mencapai 1,5 ton. Untungnya, ia tak seberapa ganas dengan dideskripsikan sebagai tidak hiperkarnivora, layaknya beruang yang kita kenal saat ini. Dulu kuda sangat kecil. Kuda adalah salah satu dari 10 spesies, mempunyai nenek moyang yang bernama Hyracotherium. Hewan ini salah satu hewan yang fosilnya ditemukan sangat lengkap. Kuda adalah hewan yang sangat penting secara ekonomis dan sangat berperan penting dalam asa pengangkutan. Apakah kalian tahu bahwa bentuk kuda pada zaman dahulu tidak seperti bentuk kuda yang kita lihat saat ini? Karena pada zaman dahulu kuda tidak berbentuk kuat dan kekar seperti yang kita lihat saat ini, guys. Bentuk tubuh kuda berubah atau berkembang dari masa ke masa karena menyesuaikan dengan lingkungannya. Karena faktor utama penyebab evolusi adalah lingkungan.
Perubahan kuda pertama kali terlihat dari jumlah jari, dan membesarnya jari kuda tersebut. Hal itu terjadi karena menyesuaikan diri terhadap tempat berpijaknya, yang awal mulanya berupa hutan berawa menjadi padang rumput. Kuda pada zaman dahulu sangat kecil. Ikan paus mempunyai kaki. Di American Museum of Natural History tersimpan sebuah skeleton berusia 50 juta tahun dari spesies yang bernama Pachycetus. Spesies ini digadang-gadang sebagai generasi ikan paus pertama dengan bulu, 4 kaki, tulang telinga, namun dengan badan ikan paus. Menurut para ilmuwan, ukurannya pun tak sebesar ikan paus sekarang. Pachycetus hanya seukuran serigala, guys. Pachycetus dulu hidup di perairan yang dangkal, Samudra Tethys, yang setelah periode kapur menjadi Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Menurut ilmuwan pula, dulu memang ada sangat banyak mamalia yang berhabitat di laut. Itulah beberapa fakta mencengangkan hewan prasejarah yang kini tergerus evolusi. Nah, sekarang apa sih faktor-faktor yang nyebabin evolusi itu bisa terjadi? Di sini, faktornya itu terbagi menjadi 2. Yang satu itu genetika yang berasal dari dalam diri individu. Yang kedua adalah seleksi alam yang berasal dari lingkungan luar individu itu sendiri. A. Faktor genetika. Perubahan gen atau genetika pada makhluk hidup akan mengakibatkan pada terjadinya perubahan sifat organisme tersebut. Penyebabnya adalah sebagai berikut. 1. Mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan pada struktur kimia gen yang bersifat turun-temurun yang terjadi secara spontan atau tidak spontan oleh zat kimia, radiasi sinar radioaktif, terinfeksi virus, dan sebagainya, serta kesalahan selama proses meiosis atau replikasi DNA. 2. Rekombinasi gen. Rekombinasi gen adalah pergabungan beberapa gen induk yang menyebabkan adanya susunan pasangan gen yang berbeda dari induknya. Akibatnya adalah lahirnya variasi spesies baru. Faktor yang kedua adalah seleksi alam. Semua populasi menanggapi perubahan lingkungan mereka. Individu akan merespon dengan cara yang berbeda tergantung pada gen mereka. Secara bertahap, gen yang menguntungkan akan mulai mendominasi pada populasi dan gen yang kurang menguntungkan akan menurun dan akan punah. Nah, berikut ada gambaran mutasi gen dan contoh faktor evolusi seleksi alam. Bisa terlihat bedanya kan? Nah, untuk evolusi seleksi alam ini terjadi dengan waktu yang sangat lama dan tidak berubah dalam begitu saja. Jadi bertahap, dari yang terlihat seperti dinosaurus bisa sampai menjadi burung seperti saat ini adalah memakan waktu yang sangat lama. Nah, kalau misalkan evolusi terjadi, apa sih akibatnya? Di sini terpapar ada 5 akibat evolusi. Yang pertama adaptasi, koevolusi, kooperasi, spesiasi, dan kepunahan. Untuk adaptasi, saat evolusi terjadi, struktur atau perilaku yang meningkatkan fungsi organ tertentu menyebabkan organisme menjadi lebih baik dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Koevolusi adalah siklus seleksi dan respon akibat interaksi antar organisme. Dan untuk kooperasi adalah kerjasama antar spesies. Jadi tidak semua evolusi itu menyebabkan bahwa setiap spesies pasti akan bersaing, tapi masih ada kemungkinan spesies untuk kooperasi atau saling bekerja sama untuk mempertahankan hidup. Yang keempat, spesiasi. Spesiasi adalah pembentukan spesies baru. Terdiri dari 4 mekanisme yaitu alopatrik, prepatrik, parapatrik, dan simpatrik. Untuk yang terakhir adalah hal yang paling menyedihkan. Akibat evolusi yaitu kepunahan.
atau hilangnya keseluruhan spesies. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme spesiasi. Kan tadi spesiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, alopatrik. Alopatrik terjadi pada populasi yang awalnya terisolasi secara geografis, misalnya melalui fragmentasi habitat atau migrasi. Untuk kedua, spesiasi prepatrik. Terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme menjadi terisolasi dalam bentuk lingkungan yang baru. 3. Spesiasi parapatrik. Mirip dengan spesiasi peripatrik dalam hal ukuran, populasi kecil yang masuk ke habitat yang baru. Namun, berbeda dalam hal tidak adanya pemisahan secara fisik antara dua populasi. 4. Spesiasi simpatrik. Mekanisme ini cukup langka karena hanya dengan aliran gen yang sedikit akan menghilangkan perbedaan genetika antara satu bagian populasi dengan bagian populasi lainnya. Secara umum, spesiasi simpatrik pada hewan memerlukan evolusi perbedaan genetika dan perkawinan tak acak, serta mengizinkan isolasi reproduksi. Untuk jenis-jenis dan macam-macam evolusi, jenis-jenis evolusi ini terbagi menjadi 2. Pertama, evolusi kosmik. Kedua, evolusi organik. Untuk macam-macam evolusi sendiri terbagi lagi berdasarkan arahnya, skala perubahannya, dan hasil akhirnya. Berdasarkan arahnya, evolusi terbagi menjadi evolusi progresif dan regresif. Kalau skala perubahannya menjadi makroevolusi dan mikroevolusi. Jika berdasarkan hasil akhirnya dibagi menjadi divergen dan konvergen. Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis evolusi. 1. Evolusi kosmik. Evolusi kosmik adalah evolusi yang terjadi pada lingkungan abiotik atau lingkungan yang tidak hidup. Sedangkan untuk evolusi organik itu evolusi yang terjadi pada lingkungan biotik atau lingkungan makhluk hidup yang terjadi dari generasi ke generasi. Macam-macam evolusi terbagi menjadi 3 berdasarkan arahnya, skalanya, dan hasil akhirnya. Untuk berdasarkan arahnya terbagi menjadi evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif, evolusi menuju pada kemungkinan bertahan hidup atau survival, di mana spesies yang mampu menyesuaikan diri akan menghasilkan keturunan dan bervariasi dan mengarah terbentuknya spesies baru, sedangkan yang tidak kuat akan meninggal dan punah. Untuk kedua, evolusi regresif. Proses menuju pada kemungkinan kepunahan. Hal ini seperti yang terjadi pada dinosaurus. Untuk berdasarkan skalanya terbagi menjadi 2 lagi. Pertama, makroevolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar dan dapat mengarah kepada terbentuknya spesies baru. Yang kedua, mikroevolusi yang dimana perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala kecil saja. Mikroevolusi ini hanya mengarah kepada terjadinya perubahan pada frekuensi gen atau kromosom. Untuk yang terakhir, berdasarkan hasil akhirnya, terbagi menjadi evolusi divergen dan evolusi konvergen. Untuk evolusi divergen, yaitu munculnya individu yang memiliki bentuk morfologi berbeda walaupun berasal dari garis keturunan yang sama. Untuk evolusi konvergen adalah kebalikannya. Munculnya individu dengan bentuk morfologi yang mirip walaupun berasal dari garis keturunan yang berbeda. Di sini ada beberapa contoh-contoh evolusi juga. Seperti leher jerapah yang memanjang, berbagai bentuk paruh burung, punahnya dinosaurus, evolusi pada burung, dan bentuk tulang sirip ikan. Demikian teori evolusi yang mampu kami uraikan, sebagaimana yang telah kami peroleh dari beberapa sumber materi yang ada. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga materi yang dapat kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mampu menambah wawasan pengetahuan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.